Bismillah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan beberapa peristiwa akhir zaman yang dikabarkan di dalam dalil-dalil sahih. Masih dalam pembahasan tentang Dajjal, dan insyaallah ta'ala ini adalah pertemuan terakhir terkait dengan Dajjal. Setelah itu kita masuk dalam pembahasan tentang Nabi Isa alaihi salam. Pembahasan kita di kesempatan ini adalah tentang apa yang bisa membuat kita terlindung dari bahaya fitnah Dajjal. Maksudnya sebab-sebab Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari bahayanya fitnah Dajjal, yaitu fitnah yang menjerumuskan kepada kekafiran. Itu bahaya Dajjal, menjerumuskan dalam kekafiran. Bagaimana agar kita bisa terlindung darinya? Penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan ada 4. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling utama, karena tentu yang maha mampu melindungi kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa memohon perlindungan ini di dalam doa khusus ketika sholat, yaitu setelah tasyahud sebelum salam, ataupun secara umum di luar sholat. Berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW dari azab neraka Jahannam, wa min azabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Perintah berdoa setelah tasyahud ini terdapat dalam
riwayat hadis yang paling sahih, yaitu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hendaklah kita baca setiap solat, apakah solat wajib atau solat sunnah. Dan Nabi SAW sendiri membacanya. Bukan hanya kita yang disuruh baca, Nabi SAW pun mengamalkannya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sholati, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salat, Allahumma inni a'udzuka min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dzaba wa wa'ada fa akhlafa. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu tatkala dia berhutang, maka bisa jadi dia berbicara namun berdusta, dan berjanji namun menyalahi janjinya, tidak menepatinya. Dan juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dalam doa Nabi SAW secara umum, bukan di dalam solat, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, a'udzu bika minal bukhli wal kasal wa ardhalil umur wa adzabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit dan malas, dan dari kehinaan umur, dan dari azab kubur, dan dari fitnah dajjal, serta dari fitnah kehidupan dan kematian. Ini diantara doa-doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari fitnah dajjal, baik di dalam solat maupun di luar solat. Maka dari sini kita bisa memetik pelajaran, sehebat apapun dajjal, dia hanyalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuasa atasnya. Bahkan Allah turunkan manusia yang lebih kuat daripada dajjal dan dengan mudahnya akan membunuhnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana insyaallah kita bahas pada babnya. Jadi jangan sampai kita seakan-akan meyakini dajjal itu maha kuasa. Tidak, dia cuma makhluk yang lemah. Dia masih berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang dia miliki pun pemberian dari Allah sebagai ujian bagi kita. Maka Allah yang maha kuasa atasnya. Oleh karenanya tidak ada tempat kita berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Yang kedua, menghafal 10 ayat
Yang pertama dari surat Al-Kahfi. Dan kalau ketemu Dajjal, hendaklah dibacakan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal." Barang siapa menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat Imam Ahmad juga dianjurkan 10 ayat terakhirnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha 10 ayatin min akhir suratil kahfi au min khawatimi suratil kahfi." Barang siapa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhirnya, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Tetapi kebanyakan riwayat dalam Sahih Muslim hanya menyebutkan 10 ayat yang pertama. Dan dianjurkan ketika berjumpa dengannya dibacakan atasnya. Sebagaimana juga dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha surati Al-Kahfi." Maka siapa di antara kalian yang didapati oleh Dajjal, maka hendaklah dia bacakan atasnya awal dari surat Al-Kahfi, yaitu 10 ayat yang pertama. Tetapi jemaah sekalian, para ulama menjelaskan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi ini mampu menjadi sebab kita terlindung dari Dajjal karena kandungannya kita amalkan. Kalau kita nggak amalkan, maka tidak akan memberi pengaruh yang berarti bagi kita. Dan yang paling utama dari 10 ayat pertama surat Al-Kahfi ini adalah tentang tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di ayat keempat, di antara misi utama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Muhammad itu diutus untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka sekali-kali tidak punya ilmu tentang itu, tidak pula orang tua mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh buruk kalimat yang keluar dari mulut mereka, yaitu mereka mengatakan Allah punya anak. Iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka katakan kecuali dusta. Meskipun seseorang membaca dan menghafal 10 ayat ini, tapi dia membenarkan perayaan Natal atau mengucapkan selamat terhadap orang yang merayakannya, ya nggak ada gunanya. Ayat ini datang untuk mengingatkan orang yang berkata Allah punya anak.
karena itu adalah kekufuran. Itulah hakikat perayaan Natal, karena mereka meyakini Allah punya anak yang diturunkan ke muka bumi ini. Makanya mereka senang dan mereka rayakan hari lahir beliau. Maka di antara misi khusus diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Dan mereka ada 3 golongan. Yang pertama, orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah. Yang kedua, dan inilah yang paling besar, umat Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Dan yang ketiga, kaum musyrikin Arab dahulu yang mengatakan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW datang kepada orang Yahudi, datang kepada orang Nasrani, datang kepada kaum musyrikin Arab untuk menyampaikan ayat ini. Tidak boleh kalian mengatakan Allah punya anak. Itu kalimat yang sangat Allah murkai. Sampai kata Allah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh buruk sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Maka jamaah sekalian, pertanyaannya, siapa yang menyampaikan ayat ini kepada umat Nasrani sekarang? Dulu Nabi SAW sendiri yang menyampaikan. Kalau sekarang siapa yang mau menyampaikan kepada umat Nasrani? Sementara ayat ini ditujukan kepada mereka, tapi diturunkan kepada kita. Maka tidak lain, ini termasuk tugas kita menyampaikan kepada mereka. Apalagi di masa sekarang Allah mudahkan untuk menyampaikan kepada mereka. Tinggal antum copy paste saja, kirim kepada umat Nasrani. Lebih bagus lagi, tambah keterangan ulama, penjelasan para ulama ahli tafsir. Kemudian titip pesan kepadanya, tolong bantu share, biar dia share kepada orang-orang Nasrani yang lain. Jadi intinya, di 10 awal surat Al-Kahfi ini bukan sekedar dibaca, tapi dipahami dan diamalkan kandungannya. Di antaranya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia tidak serupa dengan makhluk dan hanya Dia yang berhak disembah. Yang ketiga, agar kita terhindar dari Dajjal, maka hendaklah kita menjauhinya, jangan mendekatinya. Jangan berusaha pingin ketemu. Meskipun kita punya tawaran bisnis, nggak usah ditawarkan kepada Dajjal, cari orang lain saja. Dan ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Barang siapa mendengarkan tentang Dajjal, maka hendaklah dia menjauh darinya. Jadi kita nggak dianjurkan ketemu Dajjal untuk menasihatinya. Percuma, dia nggak akan tobat. Kita disuruh menjauh darinya. Dan jemaah sekalian, para ulama juga berdalil dengan hadis ini untuk melarang kita mendekati golongan sesat atau orang yang menyimpang. Karena kita mungkin terpengaruh dengan kesesatannya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubuhat." Demi Allah, sesungguhnya seseorang ketika dia mendatangi Dajjal, dia mengira dirinya orang yang beriman. Artinya dia yakin, saya beriman kok, nggak mungkin saya ikut Dajjal. Namun ternyata dia mengikuti Dajjal. Kenapa? Karena mimma yab'atsu bihi minasyubuhat, berbagai macam syubhat yang dilontarkan oleh Dajjal kepadanya. Jadi syubhat itu harus dijauhi, bukan didekati. Jadi kalau ada info, ada si fulan melontarkan syubhat, nggak usah dicari di YouTube, nggak usah pingin dengar apa sih syubhatnya, tapi hendaklah dijauhi. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Siyar A'lamin Nubala, "Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Barang siapa mendengarkan satu bid'ah, satu syubhat, jangan dia ceritakan kepada teman-teman duduknya, agar dia tidak masukkan kesesatan itu dalam hati mereka. Lalu Imam Az-Zahabi rahimahullah memberikan komentar, "Aktsaru a'immati salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubah khattafah." Kebanyakan ulama salaf melarang keras kita mendengar ucapan-ucapan bid'ah atau ucapan-ucapan yang mengandung syubhat, karena mereka memandang hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Tapi sebagian orang hari ini merasa seakan-akan hatinya lebih kuat daripada ulama salaf dahulu. Ulama salaf dahulu takut mendengarkan ucapan orang-orang sesat. Namun ada sebagian orang hari ini mereka berkata, nggak apa-apa kita dengarkan saja, nanti kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Padahal tidak ada jaminan dia bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa jadi yang buruk dia kira baik, yang baik dia kira buruk. Dan mendengarkan satu kebatilan pun itu sudah dosa, meskipun tidak terpengaruh. Kalau dia diam saja, tidak membantah, tidak menegur. Tercakup di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Dalam surat An-Nisa ayat 140, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukan dosa kekafiran itu, kalau kamu sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka." Jadi kalau kita hadir di majelis yang menyimpang, maka kita menjadi sama dengan orang yang menyimpang itu. Kecuali kita datang di situ untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah itu kita tinggalkan majelis tersebut. Jadi ini faidah yang bisa kita petik dari hadis tentang perintah menjauhi Dajjal. Yang keempat, termasuk sebab yang bisa menjauhkan kita dari Dajjal adalah tinggal di kota Makkah dan kota Madinah. Dua kota yang luar biasa yang dijaga oleh para malaikat.
Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah." Tidak ada satu negeri pun kecuali Dajjal akan mendatanginya, kecuali Makkah dan Madinah. Jadi dimanapun seseorang itu berada, Dajjal akan datang ke situ, kecuali Makkah dan Madinah. Walaysa naqbun min anqabiha illa alaihil malaikatu safaini tahrusuha. Tidaklah ada satu jalan dari jalan-jalan yang ada di kota Madinah dan kota Makkah illa alaihi al malaikatu, kecuali padanya ada malaikat safin, dalam keadaan berbaris, tahrusuha, untuk menjaganya. Fayanzilu bisubkhah, maka Dajjal mendatangi subkhah, satu tempat di dataran yang agak rendah. Dia hanya bisa sampai di situ, di dekat kota Madinah. Fatarjufu al-Madinah thalatha rajafat, maka ketika itu kota Madinah berguncang sebanyak 3 kali. Yakhruju ilaihi minha kullu kafirin wa munafik, maka setiap orang kafir dan orang munafik yang ada di kota Madinah ketika itu keluar untuk menyambut Dajjal, sehingga kota Madinah menjadi bersih dari orang kafir dan orang munafik. Karena meskipun orang kafir dan orang munafik dilarang memasuki tanah haram, tapi mereka bisa saja diam-diam masuk dengan cara menyusup. Tapi di akhir zaman saat Dajjal datang, mereka akan keluar menemuinya. Di hadis yang lain dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya'til masihu min qibalil masyriq." Al-Masih ad-Dajjal akan datang dari arah timur. Ini sudah kita bahas ya, yaitu dari Asbahan, suatu kota yang ada di Iran sekarang, dan akan diikuti oleh 70 Yahudi dari Asbahan tersebut. Himmatuhu al-Madinah, tujuan utamanya adalah kota Madinah. Dia ingin menyerang kaum muslimin langsung di pusat pertahanan, hatta yanzila dubura Uhudin, sampai dia sudah tiba di belakang gunung Uhud. Thumma tasriful malaika wajhahu qibala Syam, maka para malaikat pun memalingkan wajahnya ke arah negeri Syam. Wa hunalika yahlik, maka disitulah dia akan binasa. Ketika melawan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam sendiri yang akan membunuhnya. Inilah jemaah sekalian 4 hal yang disebutkan oleh penulis yang dapat menjadi sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari Dajjal. Intinya kita yakin itu semua cuma sebab, yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan pembahasan panjang lebar tentang Ibnu Sayyad, seseorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicurigai sebagai Dajjal.
Ini pembahasan cukup panjang, namun kita berikan kesimpulan saja insyaallah. Intinya, ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah Ibnu Sayyad itu dajjal yang menyamar menjadi manusia biasa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangankan ulama, sahabat pun beda pendapat. Sebagian mengatakan dia dajjal, sebagian mengatakan bukan dajjal, cuma menyerupai dajjal saja. Jadi ulama sampai berbeda pendapat karena saking samarnya keadaan Ibnu Sayyad. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari dan juga dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala, Ibnu Sayyad bukan dajjal besar, cuma dajjal kecil. Dia seorang dukun. Adapun keislamannya itu diperselisihkan juga oleh para sahabat. Dia beneran masuk Islam tidak? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, aqrabu ma yajma'u bihi ma tadammanahu hadithu Tamim wa qaun ibn Sayyad huwa dajjal. Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran untuk mengkompromikan dua hadis. Hadis yang pertama, hadis panjang yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Dajjal terikat di sebuah pulau, dan itu ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar informasi dari Tamim, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi penegasan bahwa itulah Dajjal. Dan riwayat yang kedua tentang Ibnu Sayyad. Jadi seakan bertentangan. Dajjal lagi terikat di sebuah pulau, tapi Ibnu Sayyad dicurigai sebagai Dajjal. Maka untuk mengkompromikan dua riwayat ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, anna Dajjal bi'ainihi huwa alladhi syahadahu Tamim mawthuqan, bahwa Dajjal yang sebenarnya adalah yang disaksikan oleh sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu yang terikat di dalam sebuah pulau, pada sebuah pulau. Wa anna ibn Sayyad huwa syaitanun tubdi fi suratid dajjal fi tilkal muddah. Sedangkan Ibnu Sayyad adalah setan yang terkadang menampakkan diri dalam bentuk dajjal. Jadi kesimpulannya dia bukan dajjal, dia cuma setan yang sering menampakkan dirinya dalam bentuk dajjal. Itu yang membuat orang-orang curiga, jangan-jangan dia dajjal. Ini kesimpulan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan pada akhirnya jemaah sekalian, ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dajjal meninggal di kota Madinah, tapi banyak riwayat menyebutkan dia menghilang. Dia menghilang. Itulah sebabnya Ibnu Hajar menyimpulkan dia setan, karena dia menghilang. Kemana dia pergi? Kata beliau, ila an tawajjaha ila Asbahan fastatara ma'a qarinihi. Dia pergi ke Asbahan, lalu dia bersembunyi bersama temannya. Maksudnya bersama dengan Dajjal. Ila an taji al muddah allati qaddarallahu taala khurujahu fiha, sampai waktu Allah menakdirkan Dajjal akan keluar padanya. Ini kesimpulan yang insyaallah pendapat yang paling kuat. Ibnu Sayyad bukan Dajjal, tapi setan yang menampakkan diri seperti Dajjal. Tujuannya untuk menakut-nakuti kaum muslimin dan membingungkan.
Pembahasan terakhir jemaah sekalian dalam bab tentang Dajjal, penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan dua hal yang lebih berbahaya daripada Dajjal, yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW menimpa kita. Yang pertama adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Maksudnya riya yang tersembunyi di hati kita. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang masyhur, beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru al-Masih ad-Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dalam keadaan kami sedang memperbincangkan tentang Al-Masih ad-Dajjal. Jadi para sahabat juga penasaran, seperti apa Dajjal itu? Dalam keadaan mereka tentu khawatir ketika Dajjal keluar, karena dia menjerumuskan dalam kekufuran. Kalau sahabat saja khawatir, tentu kita harus lebih khawatir lagi. Faqal, maka Nabi SAW ketika itu mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, maukah kamu aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada al-masih ad-dajjal? Kulna balah, kami pun menjawab, tentu ya Rasulullah. Faqal, maka beliau bersabda, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Maksudnya yang ada di dalam hati kita, orang-orang gak bisa melihatnya. Lalu Nabi SAW memberikan contoh, ayyakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rajulin. Seseorang melakukan solat, lalu dia perindah solatnya. Dia tampilkan seakan-akan dia sangat khusyuk, bacaannya sangat bagus. Kenapa? Karena dia mengira ada orang yang lagi memperhatikannya. Apalagi orang itu adalah calon mertua. Maka ini disebut syirik yang tersembunyi. Maksudnya adalah riya. Kenapa jemaah sekalian? Ini yang lebih ditakuti oleh Nabi SAW daripada Dajjal, karena beberapa sebab. Yang pertama, sifatnya yang samar, tersembunyi. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, riya itu seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Saking samarnya, muncul, merayap di hati kita. Maka benar-benar kita harus waspada dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat pun diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari riya secara khusus dan dari semua syirik secara umum. Apa doanya? Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Sementara Dajjal jemaah sekalian, bagi orang-orang yang beriman itu jelas, tertulis di dahinya kafir. Sehingga yang samar ini lebih membahayakan kita. Jadi bukan berarti fitnah Dajjal itu lebih kecil daripada riya, bukan. Fitnah Dajjal lebih dahsyat daripada riya, karena itu kufur besar. Sementara riya syirik kecil. Namun dari segi bahaya menimpa kita, maka riya lebih besar kemungkinannya. Ini yang pertama. Mengapa Nabi SAW lebih mengkhawatirkan riya menimpa kita daripada Dajjal?
Yang kedua, ancaman riya ini sepanjang hidup kita. Sementara ancaman Dajjal cuma berapa hari? 40 hari. Tapi hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari keempat baru normal. Adapun ancaman riya sepanjang hidup kita, yang membuat amalan kita tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa syirik kecil itu?" Kata beliau, "Ar-riya, itulah riya." Lalu beliau mengabarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada orang-orang yang dulu di dunia riya, pada saat Allah membalas amalan-amalan para hamba di hari kiamat, mereka pun menanti balasan. Namun Allah mengusir mereka dengan mengatakan, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian perlihatkan amalan kalian kepada mereka agar mereka memuji kalian. Maka lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Tentu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi amalan-amalan mereka terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, di antara bahaya riya yang sangat dahsyat, itu menghapuskan amalan. Bahkan riya pun bisa menjadi syirik besar. Kalau riyanya mendominasi niatnya, atau bahkan itu niatnya satu-satunya. Jadi para ulama mengatakan, riya yang syirik kecil itu apabila niat utamanya untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu tercampur sedikit keinginan agar dipuji orang. Sedangkan kalau keinginannya untuk dipuji orang lebih besar, atau bahkan itu niat satu-satunya, itu adalah syirik besar, bukan syirik kecil lagi. Meskipun kata para ulama, itu hampir-hampir tidak terjadi kecuali pada orang munafik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan orang-orang munafik itu apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka hanya ingin riya kepada manusia, dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Artinya mereka tidak khusyuk. Jadi ini yang pertama, yang lebih ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa kita, melebihi Dajjal, yaitu riya. Sekali lagi, bukan berarti riya lebih berbahaya daripada Dajjal, tidak. Bukan berarti riya lebih besar dosanya daripada akibat kemunculan Dajjal, tapi karena ada sisi bahayanya yang lebih besar. Yang kedua, yang lebih ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umat ini melebihi Dajjal adalah imam-imam kesesatan. Dan mereka ada dua golongan, ulama dan pemerintah. Ulama usu dan pemerintah yang zalim. Para da'i, para ustadz yang menyesatkan, dan pemerintah yang zalim yang menyesatkan masyarakatnya, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ghairud dajjal akhwafu ala ummati." Selain Dajjal,
ada yang lebih aku takutkan menimpa umatku minad dajjal, daripada dajjal itu, yaitu al-a'immatul mudillun, para imam yang menyesatkan. Karena keberadaan mereka sudah ada, kemunculan mereka sudah ada, dan jumlahnya banyak dan tersebar, dan orang-orang melihatnya penyeru kepada kebaikan, tapi ternyata dia menyesatkan. Di situ sisi bahayanya. Sementara Dajjal begitu jelas. Dan itulah jemaah sekalian yang disebut dengan syubhat. Syubhat itu sesuatu yang samar. Maka para dai sesat ini menebarkan syubhat. Kesesatan tapi terlihat benar. Itu namanya syubhat. Di situ letak bahayanya. Sesat tapi mereka bisa datangkan dalil. Mereka bisa datangkan dalil. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara Dajjal, dia tidak berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia mengandalkan sihirnya, bukan menyesatkan dengan dalil. Maka yang lebih dahsyat bisa menyesatkan adalah yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, karena orang mengira itu adalah kebenaran. Walhamdulillah, dengan ini selesai bab pembahasan tentang Dajjal. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Apakah belajar tasawuf dan ajaran sufi itu termasuk ajaran yang menyimpang? Jawabannya ya. Memang betul ada sebagian ajaran mereka yang bagus, tapi banyak, bahkan bisa jadi lebih banyak yang menyimpang. Bahkan penyimpangannya sampai pada tingkat kekufuran. Contoh, termasuk inti daripada ajaran tasawuf yang berkembang hari ini. Agama terbagi dua, syariat dan hakikat. Ada yang membagi empat, syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Tapi intinya kembali kepada dua, syariat dan hakikat. Syariat maksudnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang hakikat maksudnya apa? Ya ajaran mereka. Suatu tingkatan yang menurut mereka itulah tingkatan para wali, yang lebih tinggi daripada tingkatan para nabi. Dan ini adalah kufur. Kalau sampai meyakini wali lebih tinggi daripada nabi, itu mendustakan Al-Quran dan ijma'. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setiap nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Dan sepakat ulama, para nabi dan rasul adalah makhluk yang paling mulia. Dan dari semua nabi dan rasul, yang paling mulia adalah 5 nabi ulul azmi minar rusul. Dan yang nomor 1 paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, mereka mengatakan karena wali lebih mulia daripada rasul, dia sudah di tingkat hakikat, bukan lagi syariat, maka dia tidak wajib lagi mengamalkan syariat. Maka ini kekufuran yang lain. Itu sama saja dia mengatakan rasul tidak diutus kepada kami, padahal Allah Azza wa Jalla menegaskan, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan, wahai manusia,
sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Mendustakan Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia adalah kekufuran. Batal syahadat Muhammadur Rasulullah yang dia ucapkan. Sehingga kata mereka, yang haram dalam syariat Rasul bagi wali tidak haram lagi. Maka jemaah sekalian, ini adalah jawaban. Saya pernah ditanya, Ustadz, kenapa kok di pondok pesantren banyak terjadi pencabulan? Paling tidak ada dua sebabnya. Yang pertama, karena di pondok pesantren itu belajar tasawuf, sufiyah, tarekat, yang sampai pada tingkat ekstrim. Keyakinan mereka kalau sudah jadi wali, maka yang haram dalam syariat bagi wali tidak haram lagi. Berzina itu haram secara syariat, tapi menurut mereka bagi si wali tidak lagi haram, karena dia ingin membersihkan rahimnya wanita tersebut. Jadi itu tujuannya dia melakukan pelecehan seksual, bukan zina. Na'udzubillah. Dan ini kufur. Kalau seseorang berzina dan dia yakin ini sebenarnya haram, dia pelaku dosa besar, tapi dia tidak kafir. Meskipun dia tidak berzina, tapi dia mengatakan zina haram, zina halal, maka dia kafir berdasarkan ijma' ulama. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Ada sebab yang kedua, mengapa terjadi pelecehan seksual di pondok pesantren? Karena di pondok pesantren itu guru laki-laki bebas mengajari santri-santri wanita tanpa ada hijab. Bayangkan setiap hari berinteraksi. Memandang wanita yang tidak halal bagi kita itu adalah pintu pertama yang menjerumuskan kepada zina. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Wanita juga diperintahkan demikian. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Maka solusinya, kalau guru laki-laki mau mengajari santriwati, hendaklah menggunakan hijab. Dan tempat antara para guru laki-laki dan santriwati juga menggunakan hijab. Apalagi sampai cium tangan guru yang laki-laki, ini tambah lagi dosanya. Nabi SAW mengingatkan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah. Ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Atau lebih bagus lagi, yang mengajari santriwati semuanya adalah para ustadzah saja, bukan ustadz. Itu lebih aman lagi. Jadi ini bahaya. Tadi sudah saya sebutkan berapa kekafiran yang diajarkan oleh sebagian pengikut tasawuf. Berapa tadi? Minimal 3. Yang pertama, meyakini wali lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Yang kedua, seakan-akan
Nabi dan Rasulullah SAW tidak diutus kepada mereka, sehingga mereka tidak terikat lagi dengan syariat beliau. Yang ketiga, menghalalkan yang haram. Ada lagi yang keempat, yang paling parah. Mereka merasa telah menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengumpulkan semua bentuk kekufuran dan kesyirikan, sama dengan merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diistilahkan dengan wahdatul wujud, menyatunya hamba dengan makhluk. Ini ajaran tarekat sufiyah tasawuf. Masih banyak lagi kesyirikan-kesyirikan mereka, seperti berdoa kepada para wali mereka. Padahal Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Begitu pula ada keyakinan khurafat mereka tentang adanya wali kutub. Pernah dengar nggak wali kutub? Ini keyakinan sebagian sufia. Apa kehebatan wali kutub? Dia ikut mengatur dan menguasai alam ini. Sampai kata mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun apabila hendak menimpakan musibah ke satu daerah, izin dulu sama wali kutub. Dan ini juga disebarkan oleh sebagian orang yang mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Habib fulan dialah wali kutub. Ini adalah kekufuran dan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada padanya, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Kalau kita bahas kesyirikan dan kekufuran dalam ajaran tasawuf sangat banyak. Belum lagi bid'ah-bid'ahnya lebih banyak lagi. Ini kondisi orang-orang yang belajar tasawuf hari ini. Dahulu ada orang-orang yang mengaku sebagai sufi, ahli tasawuf, tapi tidak sampai sesat. Kenapa? Karena mereka masih mengikuti dalil. Mereka disebut sufi sebab mereka suka pakai pakaian wol. Pakaian wol itu dalam bahasa Arab suf. Sehingga yang memakainya disebut sufi. Kenapa mereka pakai itu? Karena mereka tidak ingin hidup bermewah-mewah. Itulah awal kemunculan ajaran sufi. Tapi ketika mereka jauh dari ilmu, maka setan menyesatkan mereka. Untuk membaca lebih detail tentang bagaimana setan menyesatkan orang-orang sufi dan berbagai macam kesesatan mereka, diantaranya bacalah kitab Talbis Iblis yang disusun oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Dari banyaknya perangkap setan yang beliau sebutkan di situ, yang paling banyak untuk orang-orang sufi, tarekat tasawuf, yang paling banyak, dan disebutkan di nomor urut yang pertama. Perangkap yang pertama yang membuat setan bisa menyesatkan mereka adalah membuat mereka berpaling dari ilmu dan menyibukkan mereka dengan ibadah. Jadi setan tidak mengajak mereka berbuat maksiat, tidak. Setan menyibukkan mereka dengan ibadah tapi berpaling dari ilmu, sehingga ibadahnya tidak berdasarkan ilmu. Itulah pintu penyesatan setan yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Mengenai Dajjal, sudah ada dari dulu. Jadi usianya panjang dan tidak mati. Apakah dia manusia biasa? Jawabannya betul. Dia akan mati nanti dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan dia manusia biasa, keturunan anak Adam. Keturunan anak Adam. Sebagaimana sudah kita bahas, dia terikat di satu pulau dan membuat orang umurnya panjang seperti itu kan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis saja nggak mati-mati, nanti hari kiamat baru dia mati, dan itu atas permintaannya dan Allah kabulkan. Sehingga kata para ulama, kalau doa iblis saja dikabulkan, bagaimana lagi dengan orang beriman?
Maka jangan putus harapan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah di era modern ini sudah terlihat fitnah Dajjal tersebut? Kalau Dajjal besar, ya tidak ada. Tapi kalau perbuatan mirip Dajjal sudah sangat banyak. Dari dulu, bukan era modern sekarang, dari dulu. Pernah saya bahas, ulama menyebut ada para Dajjal kecil. Yang pertama, orang yang suka menyesatkan. Dia juga disebut Dajjal, Dajjal kecil tapi bukan Dajjal besar yang terikat di pulau tersebut. Ini juga disebut Dajjal oleh ulama. Karena Dajjal itu jemaah sekalian artinya pendusta besar. Dari kata ad-dajlu yang artinya al-kadhib, kedustaan. Yang kedua, para dukun dan tukang sihir. Mereka juga para pendusta besar, mereka disebut Dajjal. Yang ketiga, para pemalsu hadis. Terkadang ulama mengatakan dia seorang Dajjal karena sering sekali memalsukan hadis. Dan yang keempat, para nabi palsu. Dan ini ada hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan mereka adalah Dajjalun kadzabun, para Dajjal, para pendusta. Ini 4. Apakah pada saat tahiyat akhir sebelum salam diperkenankan berdoa dengan doa lain di samping doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana saat sujud? Jawabannya boleh. Nabi SAW mengatakan, "Falyatakhayyar minad du'a ma syaa." Silahkan dia memilih doa sesuai dengan kehendaknya. Jadi bebas. Di samping doa yang dianjurkan juga boleh membaca doa bebas. Mau minta jodoh, minta lain-lain, silahkan. Itu lebih afdal dibanding kita berdoa setelah sholat. Adakah amalan atau doa agar anak perempuan anak cepat datang jodohnya? Anak-anak jarang keluar rumah kalau tidak penting. Kalau tidak penting-penting banget. Jadi anak suka jodohkan atau ta'aruf, tapi belum mau juga. Mohon nasihatnya. Saya tidak mengetahui ada doa khusus dalam hal ini, tapi kita bisa berdoa secara umum, tidak mengapa juga dengan bahasa kita. Ya Allah, anugerahkanlah untuk anakku jodoh yang baik dan segerakanlah jodohnya. Tidak mengapa. Dan doa orang tua mustajab. Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak, pasti dikabulkan. Salah satunya adalah da'watul walid, doa orang tua untuk anak. Tapi jamaah sekalian, ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bermaksiat, maka itu menjadi penghalang doa kita dikabulkan. Jadi sebagai orang tua, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, terutama di waktu-waktu yang mustajab, seperti di sepertiga malam yang terakhir, dan di dalam sujud ataupun setelah tasyahud sebelum salam. Dan yang paling utama, orang tua menjaga ketakwaannya. Yang kedua, terus saja melakukan usaha untuk ta'aruf sampai dapat yang cocok. Kayaknya di sini masih ada nggak di sini? Mudah-mudahan masih ada. Kalau sudah nggak ada, kasih tahu saya. Teruslah berusaha, cari yang cocok, bantu dia. Jangan biarkan dia cari sendiri. Carikan. Bisa menghubungi teman-teman yang dapat dipercaya, atau barangkali teman kita punya anak yang sudah siap nikah, yang baik agamanya, bisa dijodohkan. Kalau dia belum mau, maka nasihati.
kalau memang sudah datang jodoh yang baik agamanya dan akhlaknya. Sebab Nabi SAW memerintahkan untuk segera menikah. Beliau bersabda, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah. Jangan ditunda-tunda. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Faman lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Ulama menjelaskan kategori mampu menikah itu hanya dua saja. Yang pertama, bagi laki-laki, dia mampu membiayai pernikahan itu. Minimal dia punya maharnya. Yang kedua, baik bagi laki-laki maupun wanita sudah mampu berhubungan suami istri. Ini yang disebut mampu. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk segera menikah. Terlebih lagi di masa yang banyak sekali fitnah. Meskipun anak-anak kita tidak keluar rumah, tapi dia mungkin berselancar di medsos, di dunia maya, kemana-mana, melihat kaum laki-laki. Jadi fitnah dahsyat. Maka menyegerakan pernikahan itu hal yang baik. Sabar, terus mencari. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan laki-laki yang baik, yang pantas baginya. Apabila orang-orang yang sudah meninggal akan bertemu dengan Dajjal juga atau tidak? Saya tidak tahu dalilnya. Apa hukumnya anak tiri mencium pipi kiri kanan, cipika-cipiki, dan merangkul anak tiri perempuan dengan alasan menjaga hubungan kekeluargaan dan menganggap sudah satu keluarga? Anak tiri itu mahram. Anak tiri itu mahram. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita, seorang janda yang punya anak, maka tidak otomatis menjadi mahram. Kapan menjadi mahram? Kalau mereka sudah berduaan. Oleh karena itu, misalkan setelah menikah belum sempat berduaan, kemudian dia lihat ternyata anaknya lebih cantik daripada ibunya, misalkan, lalu dia menceraikan ibunya, kemudian menikahi anaknya, boleh. Tapi saat mereka sudah berduaan, maka menjadi mahram selamanya. Beda dengan menantu. Kalau menantu sekedar akad, maka itu menjadi mahram selamanya, meskipun mereka belum berduaan. Jadi anak tiri yang laki-lakinya sudah menikah dan berduaan dengan ibunya menjadi mahram selamanya, meskipun ibunya sudah diceraikan atau wafat. Anak tirinya tetap mahram selamanya. Tapi anak tiri dengan anak tiri bukan mahram. Artinya duda membawa anak, janda membawa anak dari pernikahan sebelumnya, maka kedua anak mereka bukan mahram, kecuali anak yang lahir dari hubungan mereka menjadi mahram bagi kedua kakak tirinya. Tapi kalau anak bawaan, maka mereka bukan mahram, sehingga mereka juga bisa menikah, dan harus dibatasi pergaulan di antara mereka karena mereka bukan mahram. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana dengan cipika-cipika ini dengan anak tiri karena mahram? Apakah boleh? Jawabannya tergantung. Kalau itu faktanya bisa memunculkan syahwat, sepatutnya dihindari. Sepatutnya dihindari. Kecuali mungkin dia masih sangat kecil, tidak menggerakkan syahwat kita,
maka tidak mengapa. Tapi kalau dia sudah dewasa, lebih baik dihindari untuk menutup pintu-pintu atau celah-celah setan menggoda. Karena faktanya banyak setan yang menjerumuskan hubungan terlarang antara ayah dan anak tiri, meskipun mereka sebenarnya mahram. Lebih baik membatasi hubungan, menjaga diri, itu lebih menyelamatkan, kecuali yang sangat wajar. Kalau cuma sekedar cium tangan misalkan, tidak mengapa. Tapi kalau sampai terlalu dekat, lebih baik dihindari untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jazakallahu Ustaz atas apa yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Untuk informasi kajian pekan depan, insyaallah hari Sabtu pukul 9 sampai 11 oleh Ustaz Abu Nida Fatahullah Rahim Hafizahullah dengan tema 34 amalan penghapus dosa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Karena jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.